siapa yang keluarnya itu dengan niat dan tujuan mencari ilmu, maka statusnya dia ini dalam keadaan fi sabilillah sampai dia kembali ke dalam rumahnya. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika kita diberikan kecenderungan untuk senantiasa belajar dan terus belajar, karena agama kita ini setidaknya memang diajarkan, dilandaskan oleh ilmu. Bahwasanya sesungguhnya al-ilmu qoblal qawli wal amali, bahwa ilmu itu didahulukan sebelum kita berucap dan juga berbuat. Maka kita harus memastikan bahwa setiap ucapan yang akan kita ucapkan ini merupakan ucapan yang berlandaskan ilmu, dan setiap amal perbuatan yang kita lakukan dan kerjakan pun juga berdasarkan ilmu, sehingga hidup kita ini selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Kalau kita mengandalkan ibadah yang mahdhuf saja, berapa lamanya usia kita? Dalam satu hari kita sholat 5 kali dalam sehari, itu maksimal berapa lama? Tapi ketika kita menjalankan semuanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka jalannya kita, makannya kita, melangkahnya kita, bahkan apapun aktivitas yang kita lakukan, insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya karena apa? Karena ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kahfi. Kalau misalnya saya menyebutkan surat Al-Kahfi, suratul Kahfi, yang ada di bayangan ibu-ibu itu apa? Satu, dua, pemuda, tiga, apa? Waktu, terus Dajjal masuk nggak? Masuk apa enggak? Hari Jumat masuk nggak? Ya, kita akan belajar tentang suratul Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bersabda bahwa man hafidho asyro ayat min awali suratil Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafalkan 10 ayat dari surat Kahfi, ada yang menyebutkan awal, ada yang menyebutkan akhir, maka niscaya dia akan terhindar dari fitnahnya Dajjal. Kemudian kapan dibaca surat Kahfi itu? Hari Jumat. Apa hubungan Kahfi, Jumat, dan juga Dajjal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Nabiullah Adam itu diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga juga hari Jumat, dikeluarkan dari surga pun juga hari Jumat. Kelak nanti tidaklah hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Sekarang hari apa, Bu? Ahad. Berarti berapa hari lagi? Hari Jumatnya, bukan hari. Kenapa
Kenapa kok kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita mendawamkan membaca suratul Kahfi? Itu karena memang harapan Rasulullah agar kita ini semakin memahami dan mendalami apa yang terkandung di dalam suratul Kahfi. Untuk apa? Untuk pegangan kita agar terhindar dari fitnahnya Dajjal. Rasulullah menyampaikan, kalau seandainya aku masih hidup, aku gak khawatir karena ada Rasulullah. Tapi nanti Dajjal itu akan turun ketika aku sudah tidak ada. Disebutkan bahwa tidaklah Rasul itu senantiasa mewanti-wanti kita akan fitnahnya Dajjal, karena ini adalah a'dhamul fitnah fi akhir zaman, fitnah yang terbesar yang akan terjadi pada hari umat akhir zaman ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita di dalam tasyahud kita disunahkan untuk berdoa berlindung dari beberapa hal. Apa saja itu? Azab kubur, azab jahanam, azab wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kenapa? Karena saking dahsyatnya fitnah itu akan terjadi. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kita di dalam surat Kahfi ini untuk apa? Karena di dalam surat Kahfi tersebut ada setidaknya 4 kisah yang digambarkan, yang itu semuanya menceritakan tentang fitnah-fitnah yang ada, yang semua fitnah itu terkumpul pada dirinya Dajjal. Fitnah apa itu? Yang pertama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Itu tentang fitnatul iman. Fitnah apa, Bu? Fitnatul iman. Fitnahnya iman. Sehingga nanti Dajjal itu mampu untuk menjadikan orang yang paling beriman kok berani ketemu dengan Dajjal. Dia akan otomatis jadi pengikutnya Dajjal. Dengan cara apa? Dibangkitkan orang tuanya, kemudian orang tuanya itu memerintahkan kepada anaknya, dia adalah orang yang benar, ikuti dia. Ini fitnah keimanan. Kemudian yang kedua ada tentang kisah pemilik 2 kebun. Di dalam surat Kahfi itu menggambarkan tentang apa? Fitnatul dunia atau fitnatul mal. Fitnahnya dunia atau fitnahnya harta. Karena nanti Dajjal itu di akhir zaman dia mendatangi suatu daerah yang begitu tandus, serta merta dia menunjuk tangannya, maka turun hujan. Yang daerah tadinya gersang dia jadikan subur. Dia akan membawa perbekalan makanan yang begitu banyak. Maka kemudian ini digambarkan dengan fitnatul mal atau fitnatul dunia. Yang ketiga, melalui kisah Nabiullah Musa dan juga Khidir, ini adalah tentang fitnatul ilm, fitnah ilmu. Kenapa kok bisa fitnah ilmu?
zaman sekarang itu semakin ilmu yang katanya semakin maju, semakin maju, semakin maju. Target utama ilmu itu umat kita ini biasanya apa sih? Ujung-ujungnya kan agar memundurkan kematian, ya. Ada orang yang mungkin usianya sudah masuki usia senja, biar tidak kelihatan senja gimana dipasangin alat di sana, di sini, di situ, dan yang lain-lainnya, ya. Tapi apakah bisa untuk memundurkan ajal? Enggak. Tapi nanti yang namanya dajjal itu bukan hanya sekedar memundurkan ajal, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati, dia sanggup. Makanya Bu, ilmu kalau kita itu terlalu gumun sama yang namanya ilmu, apa gumun itu? Takjub, terlalu gumunan. Hati-hati, makanya orang yang gumunan ini termasuk salah satu orang yang mudah sekali terkena fitnahnya Dajjal. Ilmu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan dua posisi. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Tapi selebihnya Rasul juga meminta perlindungan, wa na'udzubika min ilmin la yanfa, dan aku meminta perlindungan terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga ilmu itu punya dua posisi. Bahkan nanti ilmu itu ada kalanya dia bisa menjadikan pemiliknya itu menjadi melalui batas, melampaui batas. Al-ilmu, Rasulullah bersabda, al-ilmu yudghi katughyanil mal, bahwa ilmu itu bisa menyebabkan orang menjadi melampaui batas, seperti harta pun juga bisa membuat orang menjadi melampaui batas. Sehingga kita senantiasa berlindung, meminta ilmu yang bermanfaat dan meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal sebenarnya kalau kita mengetahui ilmu yang mestinya dijadikan itu ilmu yang seperti apa, dan ilmu yang tidak harus diposisikan itu ilmu yang seperti apa. Misalnya, kok mereka sudah sampai bulan, sampai nyampe Mars, bahkan ada rencana wacana mau hijrah ke Mars. Iya kan? Orang yang beriman, orang yang berilmu, yang minta senantiasa agar diberikan ilmu yang bermanfaat, gak akan mengatakan itu sebagai sesuatu yang wah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tempat yang paling pas untuk ditempati dan tinggali oleh manusia di mana? Bumi atau dunia. Banyak kok ayat-ayatnya, kita tahu semuanya, sehingga tahu nanti ilmu seperti apa. Kalau seandainya kita presentasi Bu, sejak kita sekolah mulai kecil sampai dewasa besar seperti sekarang ini, kalau dikalkulasi ilmu yang kita pelajari yang bermanfaat berapa persen, yang sekarang nggak kepake berapa persen? Bisa kalkulasinya? Kira-kira banyakkan mana? Yang bermanfaat sama yang nggak bermanfaat? Ya dengan sendiri loh yang jawab. Dan yang keempat, fitnah tentang kisah dari Raja Dzulqarnain. Asbabun nuzulnya, orang-orang Quraisy ini, mereka itu untuk mendebat Nabi, sampai mereka itu datang
kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Bagaimana cara mendebat Muhammad gitu? Maka orang-orang Yahudi yang memang mereka itu sudah diberikan kitab, mereka kemudian mengatakan, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal. Yang pertama, tanyakan tentang kisah pemuda yang tidur di dalam goa. Yang kedua, tanyakan tentang raja yang dia keliling ke penjuru timur dan juga barat. Yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Datang mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat diriwayatkan Rasul ini lupa mengucapkan insya Allah, sehingga ketika dijawab ya nanti saya jawab, maka kemudian wahyu ini nggak turun-turun, beberapa hari tertunda, sehingga nanti di dalam surat Kahfi itu diselipkan tentang tema insya Allah itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan pernah memastikan bahwa besok pasti aku akan berbuat begini, kecuali ucapkanlah insya Allah. Kita itu nggak pernah bisa kalau tanpa pertolongan Allah. Jangankan besok, siapa yang berani menjamin nanti jam 6 tepat ba'da maghrib dirinya akan bahagia dan tertawa? Ada? Kok tiba-tiba jam 6, jam 6 itu jam berapa? 18 ya. Ternyata jam 17.55 dikasih sakit perut, bisa tertawa? Maka kemudian ditanyakanlah tentang 3 hal itu. Ditanyakan tentang 3 hal, maka kemudian mereka meminta 3. Kemudian Allah justru memberikan 4 kisah. Yang tentang roh ini, yang 2 dikasih tahu. Yang 1 tentang roh, Rasulullah menjawab tahu apa enggak tahu? Enggak tahu. Yas'alunaka kulir ruhu min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilu. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Sosok Rasulullah saja menjawab nggak tahu, itu berarti pintar apa nggak pintar? Pintar. Kok kalau kemudian setiap ada ustaz nanya dia langsung tahu semuanya? Hati-hati. Karena ilmu kita ini terbatas. Nanti akan ada hubungan tentang fitnah ilmu, tentang fitnah iman, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Mereka bertanya tentang 2 hal, Ashabul Kahfi dan juga Dzulqarnain. Tapi kemudian Allah memberikan 4 kisah. Diselipkan di tengah 2 itu kisah tentang siapa? Tentang Nabiullah Musa dan juga tentang pemilik 2 kebun. Maaf, terbalik. Pemilik 2 kebun baru Musa, baru Dzulqarnain. Kenapa demikian? Yang 2 ini untuk memberikan pelajaran kepada mereka tentang fitnah harta, untuk mengingatkan dan memberikan pelajaran kepada siapa? Orang-orang Quraisy. Jangan terlalu bersandar kepada harta, nanti ujung-ujungnya seperti pemilik 2 kebun. Kisah tentang Nabiullah Musa itu adalah menyindir, memberikan pelajaran kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Ilmu itu harusnya menjadi bermanfaat dan ternaungi, tercahayakan diri kita. Orang Yahudi kan dia tahu bahwa Rasulullah itu memang benar-benar nabi, tapi mereka gara-gara disebutkan kesombongannya sehingga mereka nggak mau mengakui bahwa Rasulullah sebagai nabi. Kok bisa yang jadi nabi justru malah sepupuku? Harusnya kan aku.
karena mereka kan sepupuan dari Nabiullah Ishak dan juga Nabiullah Ismail. Itu. Jadi sekarang kita akan belajar tentang fitnah-fitnah yang ada itu, kemudian bagaimana solusi permasalahan dari fitnah-fitnah tersebut. Kita masuk kepada fitnah yang pertama. Fitnah yang pertama tentang apa? Fitnah apa? Fitnah iman. Digambarkan Allah berfirman tentang Ashabul Kahfi dari ayat yang ke-9. Ibu lihat di dalam Al-Qur'annya masing-masing sampai ayat yang ke-26. Diceritakan di sana bahwa ada 7 pemuda yang mereka antara satu sama yang lain ini mereka nggak saling mengenal, tapi mereka tinggal di suatu tempat yang mana tempat ini rajanya berlaku zalim. Zalim bukan hanya sekedar mengambil urusan dunia, bahkan mereka memaksakan untuk urusan akhirat pun harus meyakini apa yang diperintahkan oleh sang raja tersebut. Sehingga orang pemuda-pemuda ini melarikan diri disebabkan keimanannya. Maka kemudian mereka tinggallah di dalam goa. Setelah tinggal di dalam goa, mereka kemudian Allah tidurkan selama berapa tahun? 300 salah sami'atin wazdadu tis'a, 300 ditambah 9, jadi 309 tahun. Kisahnya insya Allah ibu-ibu sudah tahu. Maka kemudian pelajarannya apa? Tentang fitnah iman, apalagi di zaman seperti yang sekarang ini, fitnah iman itu semakin mereda apa semakin menjadi-jadi? Semakin menjadi-jadi, karena Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kita untuk beramal soleh. Kenapa? Karena banyaknya fitnah yang muncul, kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kalau potongan malam gelap gulita, sehingga fitnah itu kita tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan sampai-sampai dikatakan di situ yusbihur rajulu mu'minan. Ada orang yang pagi harinya dia masih beriman, sorenya dia kafir. Dan sebaliknya, wa yumsi mu'minan, sorenya masih beriman, wa yusbihu kafiran, tapi pagi harinya dia menjadi kafir. Saking dahsyatnya fitnah keimanan. Maka kemudian apa yang harus dilakukan kita? Satu, bersegeralah untuk beramal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu meminta kepada Allah doa agar ditetapkan iman. Yang ketiga, untuk memperbanyak teman-teman yang soleh. Satu, bersegera untuk beramal soleh. Beramal soleh, bersegera beramal soleh itu mudah. Yang sulit ini istiqomahnya. Maka harus dipaketkan itu amal soleh dan juga istiqomah.
Kalau sudah istiqomah menjaga keimanan, saat itu mereka bertuju ini menjadi orang asing di negerinya, di daerahnya. Yang lain berbuat keburukan, dia nggak mau. Mirip-mirip seperti zaman sekarang ya Bu ya. Ada orang yang bermaksiat dengan PD-nya, kalau kita nggak ikut-ikutan dianggap ya. Tetap saja istiqomah. Kenapa? Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi, maka kemudian Allah akan munculkan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah itu apa anugerah yang diberikan kepada mereka? Ditidurkan. Tentang tidur ini, maka kita tidur 309 tahun, masuk akal gak? Kalau orang sudah istiqomah, insya Allah akan Allah hadirkan pertolongan yang tidak masuk akal. Istiqomah saja. Salah satunya dengan cara tidur. Ashabul Kahfi itu jangan gimana kata Ustaz biar dapat istiqomah tidur. Bukan. Boleh tidur, targetnya adalah tidur dari kehidupan dunia ini. Kalau kehidupan kita dibandingkan kehidupan manusia yang di bawah kita, lebih panjang mana Bu? Yang di bawah kita. Mulai sejak Nabi Adam dikubur di dalam alam kubur, ya, alam barzah, hingga sekarang ini mereka kan masih tidur. Ya. Sehingga kita harus mempunyai target. Aku kalau meninggal ingin tidur yang panjang, sebagaimana doa kita, waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Dan jadikan tidurku ini sebagai istirahat dari berbagai macam keburukan. Kapan itu kita bisa istirahat di alam barzakh? Ketika kita di dunia ini bisa beramal soleh, insya Allah nggak lama. Usia 60 sampai 70 tahun itu alhamdulillah. 70 sampai 80 tahun itu istimewa. 90 tahun sampai 100 tahun bukan istimewa, langka. Jadi runutannya untuk Ashabul Kahfi ini beramal soleh dan juga istiqomah. Kalau istiqomah nanti Allah akan berikan pertolongan. Salah satunya melalui tidur itu tadi, Ashabul Kahfi. Ya. Yang ketiga apa tadi? Memperbanyak teman-teman yang soleh. Bayangkan Bu, keistimewaannya teman yang soleh itu menjadikan malaikat itu bisa jadi rebutan antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Itu bisa menyebabkan rebutan. Ingat tentang cerita hadis Nabi 99 pembunuh 99 orang. Setelah itu datang ke abid, orang yang ahli ibadah. Dia kurang ilmu tapi ahli ibadah. Kira-kira dosaku diampuni nggak? Pas nggak diampuni, akhirnya digenapin jadi 100. Dia datang lagi kepada alim ahli ilmu. Kira-kira dosaku diampuni nggak? Diampuni? Diampuni. Setelah diampuni, kemudian ada tipsnya.
syaratnya tinggalkan kampungmu ini menuju kampung yang soleh. Di tengah perjalanan diwafatkan oleh Allah. Tengah perjalanan belum berteman dengan orang yang soleh. Kemudian datang malaikat adab, datang malaikat rahmat. Yang malaikat adab mengatakan, ini bagianku nih, karena dia sudah membunuh 100 orang. Karena malaikat rahmat, loh ini bagianku, dia sudah menuju ke kampung yang soleh. Datang di luar lain, malaikat yang lain datang menjadi penengah. Ya sudah, kalau gitu hitung mana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat kemana? Kampung yang soleh. Baru niat saja berteman dengan orang yang soleh, sedemikian dahsyatnya, apalagi kalau sudah berteman dengan orang yang soleh. Kemudian pelajaran dari tentang Ashabul Kahfi tadi, istiqomahlah dalam keimanan dan amal soleh. Yang kedua, insya Allah Allah akan berikan pertolongan, ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, jadikan istirahat kita nanti di alam barzah itu adalah tidur yang panjang. Dan yang keempat, apa tadi? Memperbanyak teman-teman yang soleh. Yang kelima, pelajaran dari Ashabul Kahfi. Apa pelajarannya? Mereka ini adalah para pemuda. Ya, setiap kita insya Allah diberikan amanah titipan generasi peradaban. Ketika yang memegang agama ini adalah anak-anak muda, maka Islam ini akan menuju tingkat puncak kejayaannya. Yahudi itu, Zionis itu sampai sekarang mereka itu membolehkan saudara-saudara kita untuk sholat di Aqsa. Itu bagi siapa-siapa saja, orang-orang tua dan anak-anak serta wanita. Anak muda-muda tidak diperbolehkan. Kalau kita punya investasi anak-anak, maka jadikan anak-anak itu sebagai investasi untuk meninggikan agamanya Allah. Itu target utamanya. Karena kalau anak ini hanya dibekali oleh ilmu dunia, nanti kita akan turun kepada fitnahnya harta, kemudian fitnahnya ilmu. Apalagi tugas kita sebagai orang tua kok hanya mengenalkan tentang ilmu dan juga harta. Ilmu yang boleh jadi mungkin bermanfaat, boleh jadi enggak. Harta pun juga boleh jadi dia menjadi positif bagi kita atau justru menjadi negatif. Saya teringat satu kisah. Dan untuk menjadikan pelajaran bagi kita semuanya ini, utamakan mendidik anak menjadi soleh. Pinter itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau kita mendidik anak hanya untuk tujuan menjadi pintar, beberapa tahun yang lalu itu ada berita yang menggemparkan. Ada seseorang yang dia sekolah magisternya aja 3. Dia menjadi doktor di sekolah di luar negeri sana, di Inggris apa di mana. Tapi ternyata dia kena kasusnya itu, naudzubillah min dzalik, melakukan asusila kepada sesama berjumlah
berjumlah sekitar 180 orangan kalau nggak salah. Dan itu ternyata orang Indonesia. Masih ingat? Ada yang tahu kisahnya? Tahu kan? Makanya kalau mendidik anak hanya untuk sekedar pinter, nggak pinter apa itu? S3 aja sampai S2 aja sampai 3 kali. S3, S4, Samsung udah S berapa sekarang? Ya. Mulai geser pandangan kita terhadap pemuda, anak-anak muda, bahwa anak muda itu boleh melakukan kesalahan. Sekarang kan kita kacamatanya begitu. Ya namanya anak masih muda, ya wajarlah dia melakukan itu. Begitu kan? Selalu setan itu memberikan kacamata-kacamata pemakluman terhadap tiap jenjang usia. Masih kecil gak disuruh berbuat soleh, dikatakan masih kecil, kasihan. Beranjak remaja, oh remaja, ya memang umumnya remaja ya seperti itu. Ini sebenarnya kacamata setan. Waktunya kerja, masih sibuk kerja. Giliran nanti sudah pensiun, sudah gak kuat lagi untuk melakukan ini dan itu. Jadi setiap jenjang punya alasan. Maka kita belajar dari cerita yang saya ceritakan tadi. Didik anak-anak kita untuk menjadi apa? Soleh. Jangan jadikan pintar. Salah satunya Rasulullah SAW menguji tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yauma la dzilla illa dzilluh sab'atun yudhilluhumullah. Itu salah satunya adalah asyab, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang disibukkan dengan beramal soleh, beribadah. Zaman sekarang kok ada anak muda dia melakukan gerakan organisasi keislaman, pasti maju. Sama demikian juga di sisi kiri pun juga demikian. Maka sebenarnya kita sedang berlomba dan berlari memperbanyak aktivitas amal soleh untuk anak-anak muda. Selanjutnya kita masuk ke fitnah yang ketiga. Apa fitnah yang ketiga? Fitnah yang kedua. Apa fitnah yang kedua? Fitnah dunia atau fitnah harta.